Om Swastiastu, Om Swastiastu. selamat malam. Pada hari ini adalah tugas video pembelajaran pekerti tahap 5 Universitas Pendidikan Ganesha. Kali ini yang menjadi dosen model adalah Bapak Hadi Purnantara dan dengan nomor absen 10, dan yang selaku observer adalah Bapak Bagus Paramarta dengan nomor absen 14. Untuk kegiatan pertama adalah plan, yaitu menjelaskan kegiatan daripada pembelajaran yang akan dilakukan oleh dosen model. Untuk itu, penjelasan dari Pak Hadi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Mega dan selamat malam Bapak Bagus. Mohon izin saya share screen. Oke. Baik, saya share screen dulu. Oke, jadi berikut adalah gambaran dari kegiatan yang akan saya lakukan pada perkuliahan hari ini, dan mata kuliahnya yang akan dibahas adalah layanan informasi barang yang kaitannya dengan tugas dari seorang bellboy atau porter. Nah, adapun di sini yang akan disusun kegiatannya, nah seperti ini. Jadi terdapat 4 kegiatan secara menyeluruh dan 2 kegiatan inti. Jadi seperti biasa kegiatannya adalah tahap opening, di mana hanya ada review pada saat opening, review dan juga mengidentifikasi pemahaman atau tingkat karakteristik dari peserta didik, sehingga kita bisa menentukan dari mana kita mulai pembelajarannya. Dan selalu kita selipkan setiap akhir session atau tahap, kita berikan komen dari student untuk memastikan bahwa student siap untuk ke materi berikutnya. Dan 2 konten inti tersebut ada 2, yaitu guest arrival list, di mana akan membahas tentang struktur dan format dari expected arrival list itu, dan nanti juga akan dikemas kegiatan seperti case study, di mana mahasiswa akan berkesempatan untuk sharing lebih banyak dan saling menyempurnakan pendapatnya. Setelah ada feedback dari mahasiswa untuk memastikan semuanya sudah berjalan lancar dan pemahaman mereka sudah cukup dan siap untuk dilanjutkan, maka kita akan lanjut ke tahapan ketiga terkait dengan SOP handling guest arrival. Di sini kita akan membahas SOP sequence of service dari seorang bellboy, dari penyambutan sampai akhirnya mengantarkan tamu itu masuk ke kamar. Sama juga kegiatan di dalamnya akan terdiri dari di sini bisa dilihat ada video, ada PPT juga sebagai penguat daya tangkap mahasiswa, dan kita juga menyiapkan case study melalui video juga agar mahasiswa benar-benar mendapat gambaran seperti apa sih tugas dari seorang bellboy, karena ini kan kampus atau mata kuliah yang basisnya ada praktikal, jadi penting rasanya kita menunjukkan video. Itu kurang lebih. Setelah itu baru kita akan maju ke tahap closing. Di sana kita seperti biasa akan review hasil pembelajarannya dan tingkat pemahaman dari mahasiswa tersebut. Dan sekaligus juga mempersiapkan mahasiswa untuk proyek di pertemuan berikutnya. Nah, untuk persiapan pertemuan berikutnya, kita juga siapkan virtual room discussion, di mana di dalamnya sudah kita siapkan beberapa konten video yang bisa diakses oleh mahasiswa kapanpun, dimanapun, sehingga walaupun saat ini mereka mempelajari hal yang sama, berikutnya ketika mereka lupa, mereka bisa akses konten tersebut. Sehingga yang merasa kurang paham masih bisa berkesempatan untuk mengulang materi. Begitu kurang lebih. Terima kasih. Semoga berkenan. Mungkin untuk berikutnya masukan dari Pak Bagus sebagai observer, kami persilakan. Saya langsung saja nih Ibu Mega selaku moderator. Terima kasih Pak Bagus. Kemudian saya ada sedikit pertanyaan Bapak terkait dengan apa yang akan dilakukan. Untuk penilaian Bapak, penilaian apa saja yang akan dilakukan dalam pembelajaran nanti Bapak? Oke, baik. Terima kasih Pak Bagus, izin merespon. Kalau untuk kegiatan di sini, kita lebih banyak
kita lihat dari aktivitas kelas. Jadi aktivitas kelas meliputi penilaian antar individu, keaktifan, dan juga kolaborasi antar mahasiswa. Kita buatkan checklist secara mandiri tanpa diketahui oleh mahasiswa. Seperti itu. Jadi bukan hanya fokus ke penilaian akhir saja, itu kurang lebih. Karena kegiatan ini basisnya memang ke student center. Berarti untuk project-nya itu dinilai untuk di pertemuan berikutnya Bapak. Iya, untuk project untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih Bapak atas pemaparannya. Untuk waktu saya berikan kembali kepada moderator Ibu Mika. Baik, terima kasih. Pak Hadi mungkin ada tanggapan lagi? Atau ada ingin disampaikan? Baik. Baiklah, demikianlah pemaparan rangkaian kegiatan pembelajaran dari Bapak Hadi Purnantara. Selanjutnya adalah kegiatan DU. Untuk itu, mahasiswa dipersilakan masuk ke ruang meeting. Recording in progress. Baik, selamat malam teman-teman mahasiswa sekalian. Ketemu lagi kita di ruang kelas virtual dengan aplikasi Zoom. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Boleh tanya dulu nih, gimana kabarnya adik-adik mahasiswa? Ya, habis teman-teman ke adik-adik ya, tapi nggak apa-apa deh ya, kan kita seumuran, bebas dong ngomong apa. Baik, Bapak. Ini mahasiswi favorit saya nih, Eka Susanti. Baik, yang lain gimana? Yes. Sehat, Bapak. Ya gitu dong, harus sehat. Wih, mantap. Karena semangat, saya langsung saja ke share screen ya, biar kita ada gambaran apa sih yang harus kita pelajari hari ini. Oke, bersabar. Kita coba putarkan dulu. Yap. Sebelum lanjut, adik-adik mahasiswa, suara saya sudah terdengar belum? Sangat jelas, Bapak. Sudah jelas, Bapak. Oke, sebelum lanjut ke materi inti, saya mau hanya mengingatkan lagi bahwa hari ini kita di mata kuliah layanan informasi barang, kaitannya dengan pembelajaran sebagai seorang porter, bellboy, ataupun concierge. Sebelum lanjut, saya mau memastikan adik-adik mahasiswa ada yang pernah mungkin training di hotel waktu SMK, atau sempat jalan-jalan ke hotel, atau hanya lewat saja di hotel? Mungkin ada yang pernah? Saya, Bapak. Saya. Wis, gimana? Pernah apa nih? Pernah training atau pernah lewat? Semuanya pernah. Oke. Kira-kira? Pernah training, Oke. lewat training. Kalau pernah lihat bellboy? Pernah. Tugasnya ngapain kira-kira? Apa, Pak? Angkat koper. Oke, ngangkat koper. Yang lain gimana? Yang lain? Ada Feby nih, pernah ke hotel sebelumnya atau pernah baca? Kenapa, Eka? Escorting tamu ke kamar. Oke, escorting. Feby, gimana Feby? Baik, Bapak. Kalau saya belum pernah, Bapak, training di hotel. Oke. Baik. Jadi sudah diberikan clue tadi sama Eka ya. Tuh kayaknya keponakannya Eka tuh ya, lewat di belakang. Tapi nggak apa-apa, masih seru kok pembelajaran hari ini. Iya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Jadi buat Dian, sama Feby, sama Mega yang sudah stay tune juga di sini, tadi sudah dikasih clue sama Eka bahwa bellboy itu tugasnya mengantar tamu ke kamar, atau bahasa Inggrisnya tadi escorting guest. Kemudian juga ngangkat-ngangkat koper. Nah, pembelajaran kita hari ini seperti teman-teman lihat di slide adalah bagaimana caranya kita menangani kedatangan tamu, atau bahasa kerennya yang dipakai di hotel biasanya handling guest arrival. Di sini kita akan mempelajari 4 hal. Jadi kita akan mempelajari tentang penggunaan expected arrival guest list gitu ya, dan list belakangnya. Jadi expected arrival guest list. Kemudian juga akan membahas tentang gimana sih caranya mengarahkan tamu yang baru tiba di lobi, kemudian diarahkan untuk registrasi. Selanjutnya juga tadi yang disinggung oleh Eka, bagaimana cara kita menangani barang bawaan tamu alias koper-koper tersebut sesuai dengan prosedur perusahaan dan juga menerapkan persyaratan K3. Ada yang tahu K3 itu apa? Jangan dijawab dulu, stop. Nanti kita bahas lagi, sabar. Saya tahu kalian udah semangat banget mau jawab-jawab. Kalian kompetisinya tinggi banget soalnya. Ya, senyum-senyum aja di mute semuanya ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti ada kesempatan. Apa?
Sabar, Eka sabar ya. Nanti ada kesempatan untuk berdiskusi. Kita masih awal-awal nih, masih pemanasan. Sabar dulu. Kayak olahraga, kalau nggak ada pemanasan nanti malah keselio nanti ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang terakhir belum nih. Jadi yang keempat adalah kita akan belajar bahwa teman-teman nantinya ketika menjadi seorang porter atau bellboy mampu mengarahkan tamu atau mengantar tamu dari lobi menuju ke kamar, sekaligus menjelaskan fasilitas hotel ataupun fasilitas kamar yang ada di tempat kalian bekerja. Oke, gitu aja dulu. Kita lanjut. Hanya mengingatkan saja, nama saya Hadi Purnantara. Kalian masih bisa panggil saya Bapak Hadi. Dan you guys can find me at the YouTube via Segatu TV. Jadi semua materi tentang perkuliahan hari ini dan sebelumnya sudah saya upload di YouTube. Jadi nggak ada lagi alasan teman-teman nggak belajar. Karena buku sudah ada dan juga video juga sudah disiapkan. Kalau lupa, buka lagi ya guys. Oke ya, kita lanjut. Udah siap? Kita ke materi inti. Wah, sepi nih. Siap ya? Saya anggap, wih, gitu dong. Semangat. Saya kan jadi semangat juga. Oke, kita lanjut ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang expected arrival list. Tadi karena hanya Eka saja yang tahu bellboy, ini sebagai gambaran ilustrasi saja buat Feby, buat Mega, dan juga buat Dian. Expected arrival list itu adalah catatan, data, nama tamu, dan detailnya yang akan menginap di hotel kita. Nah, tugas bellboy seperti dilihat di gambar adalah menangani barang bawaan. Nanti kita akan belajar jenis-jenis barang bawaan. Tetapi sabar dulu, sebelum itu kita harus tahu dasarnya. Sebelum kita berlari, kita harus belajar merangkak terlebih dahulu. Lanjut kita ke sini dulu, motivasi dulu. Nah, kemarin rasanya teman-teman sudah dapat pelajaran bahasa Inggris juga kan? Nah, bisa dibantu dong di sini arti dari quote ini atau bahasa penyemangat ini apa sih kira-kira? Nah, mungkin saya akan minta bantuan Eka Susanti lagi nih, mahasiswi terfavorit. Bisa jawab atau bisa dengar suara saya? Eka? Mungkin kendala sinyal mungkin ya. Oke, kalau Eka belum dengar, kita ke Mega deh. Mega, bisa dengar saya? Bisa. Nah, tenang saja, Mega, karena senyumannya hari ini manis. Silakan saya berikan kesempatan bonus. Mega menunjuk satu nama. Bisa. Eka, tolong di-mute dulu ya. Pak, saya bisa dengar. Iya, di-mute dulu. Sabar, kok semangat sekali semuanya ya. Masih di Mega. Mega, unmute lagi ya. Oke, Mega silakan tunjuk nama temannya yang bisa bantu saya menerjemahkan kira-kira apa sih arti dari kata sakti untuk seorang hotelier ini. Kita kan calon hotelier. Oke. Siapa kira-kira? Saya mau menunjuk Feby deh, karena dia rancang. Oke, silakan Feby. Dibantu teman-temannya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mencoba untuk menerjemahkan quotes yang ada di PowerPoint. Oke. Remember artinya ingat. Yes. Seseorang yang memenangkan kesuksesan di dunia hospitality dihitung sebelumnya karena dia menolak untuk menyerah. Seperti itu Bapak, mungkin bisa dikoreksi. Oke, sementara saya keep dulu ya. Terima kasih Feby. Mungkin yang saya dengar ada mahasiswi pindahan di sini ya, yang kemarin sempat menjuarai kelas bahasa Inggris. Mungkin Dian bisa bantu nggak? Kira-kira kesimpulan dari quote ini apa ya? Oke, terima kasih atas pujiannya Bapak. Saya coba ya. Yap, boleh. Jadi seseorang, ingatlah bahwa seseorang yang menang atau sukses dalam dunia industri pariwisata mungkin bisa dihitung berapa banyaknya, tetapi dia menang karena dia menolak untuk menyerah. Oke, terima kasih, kerjasama yang luar biasa. Ini yang saya harapkan ya, teman-teman di kelas ini tidak hanya berkompetisi untuk mencapai nilai yang tertinggi, tetapi bekerjasama untuk membangun pemahaman dalam materi ini. Jadi, apa yang teman-teman terjemahkan tadi,
hampir mirip semuanya. Jadi intinya seorang yang akan sukses di dunia perhotelan, kita nggak bisa menghitung apa yang telah dilalui sebelumnya, tapi kita harus fokus dan bisa memenangkan karena kita menolak untuk menyerah, gitu saja. Mungkin arti bebasnya seperti itu. Yuk kita langsung saja fokus ke tahapan diskusi kita dulu terlebih dahulu, karena kita akan lebih banyak diskusi pada kuliah hari ini tentang expected arrival list terlebih dahulu. Teman-teman, saya harapkan fokus dengan struktur dari form expected arrival list. Apa saja yang teman-teman bisa lihat, kemudian kira-kira prioritas statusnya yang mana akan teman-teman pilih, dan juga penerapannya seperti apa. Begitu aja dulu, hanya gambaran, nanti akan saya berikan kesimpulannya. Saya tunjukkan filenya, silakan dilihat dulu, saya berikan waktu 5 menit. Kalau ada yang lebih cepat, siap menjawab, bisa di-raise-kan langsung. Wow, Feby sudah angkat tangan nih. Apa yang tadi ya? Oh, yang tadi kayaknya. Oke, saya rasa sudah waktunya. Coba. Nah, kita langsung ke Eka dulu nih, yang sudah pernah pengalaman ke hotel. Eka mungkin bisa dijawab secara singkat. Menurut Eka, mana sih yang paling pertama harus kita ketahui, atau apa saja yang harus kita ketahui sebagai seorang bellboy ketika melihat expected arrival list? Wah, Eka Susanti bisa dengar? Jadi pertama kali yang pertama itu Nah, kayaknya suara saya. Iya, suaranya terputus-putus. Mungkin maaf. iya, karena sinyal ya. Oh iya, nggak apa-apa. Mungkin jawabannya bisa dimasukkan ke kolom chat ya, nggak apa-apa. Kita bisa melalui video, bisa audio, juga bisa via kolom chat. Kita manfaatkan semua fitur ya. Ya, Pak. Oke, sambil menunggu jawabannya Eka, mungkin apa ya kira-kira dari Mega. Nih udah angkat tangan nih Mega, silakan. Mega mau pilih yang mana nih? Maaf Pak, tadi pertanyaannya sih keren banget. Nah, oke. Dilihat lagi yang di slide, kira-kira sebagai seorang bellboy, pertimbangan apa saja sih yang harus kita tentukan dalam melaksanakan pekerjaan kita sebagai seorang bellboy? Dari label ini, prioritasnya yang mana dan sebagainya. Yang tampil di bawah atau tampil di atas? Ini sambungan semuanya. Jadi yang di atas potongannya ini memanjang biasanya, kayak di slide sebelumnya. Oke. Yang pasti sih kedatangan tamu ya Pak ya. Yep. Karena kalau misalnya kita tidak tahu kedatangan tamu dan tanggalnya, tentunya kita tidak bisa menyiapkan, karena tugasnya bellboy adalah menyiapkan keadaan kamar itu dan istilahnya sebelum tamu jadi itu sudah siap pasti. Oke, thank you Mega. Ada yang mau menambahkan? Feby mungkin? Baik Bapak, menurut saya seorang bellboy harus memperhatikan arrival time dari tamunya, juga harus memperhatikan dari room type-nya. Oke. Itu saja? Oke, tiba-tiba ke-mute. Saya Pak. Oke, Saya, Pak. tadi Eka Susanti, silakan. Ya, selain yang saya tambahkan di kolom chat yang tadi. Iya, ada flight sama arrival. Apalagi? Selain itu juga ada nama tamu. Dan we have to make sure whether kita harus memastikan apakah tamu itu termasuk VVIP, VIP, atau bagaimana, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana perlakuan kita ke pihak tamu tersebut. Oke, terima kasih responnya teman-teman sekalian. Jadi kita boleh Dian mau menambahkan biar lengkap nih. Apa? Remark. Oke, Rima. Kenapa? Karena nanti bellboy yang Ke-mute nih. Dian ke-mute lagi nih videonya. Mungkin bisa di-unmute. Jadi dia kan yang nganterin tamu nanti ke kamar. Kalau di tamu nanti ada apa yang dia minta sama tamu, ada di situ, di saat itu. Jadi itu juga penting. Oke, terima kasih. Saya rasa jawaban kalian sudah saling mengisi satu sama lain ya. Jadi
Di sini kita lihat dulu tampilannya, apa yang kalian temukan. Nah, di sini kita bisa lihat bersama bahwa kita perlu, tadi sudah disampaikan ya, kita perlu tahu nama tamu, sehingga ketika tamu datang kita bisa meng-greeting tamu atau menyambut tamu dengan namanya. Kemudian kita bisa lihat jam berapa kedatangannya, sehingga kita bisa mempersiapkan personel yang akan bertugas. Kita juga bisa mengetahui jenis kamar sama ruangan yang dipakai atau nomor kamarnya, sehingga kita bisa menentukan rute perjalanan kita mengantar tamu tersebut dengan barang bawaan. Kemudian juga kita bisa lihat VIP statusnya, karena teman-teman harus tahu setiap VIP itu perlakuannya pasti berbeda-beda. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Dian tadi, kita perlu tahu remarks-nya, jadi catatan apa saja sebagai referensi kita ketika ngobrol sama tamu, dan juga sekaligus sebagai media kontrol ketika kita masuk ke kamar, apakah memang setapan yang ada di remark ini sudah ada atau belum, sehingga kita bisa follow up dan bisa mengantisipasi timbulnya komplain dari tamu. Karena target kita sebagai seorang bellboy adalah memberikan kepuasan kepada tamu. Selain itu, bellboy berada di barisan paling depan karena dia yang pertama kali menyambut tamu yang tiba, kemudian juga memberikan rasa aman ke tamunya dengan greeting dan juga handling luggage, serta mengarahkan tamu tersebut menuju untuk registrasi. Dan tidak penting juga, teman-teman harus tahu di sini jumlah packs yang akan datang, berapa orang, sehingga teman-teman bisa menentukan alat yang mau digunakan, seperti itu. Kalau untuk note di bawah ini hanya tambahan saja, biasanya note ini hanya untuk para resepsionis tentang kode billingnya. Nah, kalau untuk teman-teman bellboy, kode billing ini berfungsi ketika melakukan penagihan untuk transportasinya, gitu kurang lebih. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Nanti mungkin saya akan menunggu pertanyaan dari teman-teman ya. Kita memastikan sejauh mana sih pemahaman teman-teman tentang materi ini lagi. Kita lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana sekarang tindak lanjut setelah kita belajar tentang expected travel list, kita tahu susunannya, apa yang menjadi prioritas kita, atau informasi yang harus kita ketahui. Kita akan membahas sekarang SOP-nya. Jadi SOP seorang bellboy pertama adalah welcoming, kemudian ada handling luggage, direct the guest for the registration, dan juga ada escort the guest and explain the room and facilities. Namun saya nggak bakal bahas dulu, saya akan siapkan video buat teman-teman sekalian. Selanjutnya teman-teman akan mencocokkan kira-kira pada saat welcoming apa yang dilakukan tamunya, handling luggage-nya seperti apa, bagaimana caranya mendirect guest untuk registrasi dari drop zone menuju lobby area, dan apa saja yang harus dilakukan ketika escorting the guest to the room. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana? Kedengeran clue-nya? Kedengeran, Bapak. Oke. Kita langsung ke slide berikutnya. Ini dia videonya. Whenever a guest arrives in the lobby, the bellboy will do greeting. Hello, ma'am. Sambil lihat, suara videonya kedengeran? Good morning, madam. Welcome to Adulabat Resort for my city. Good morning, sir. Want to check in? Alright. May I know your name? My name is Benitara Marinova. And I'm Pauline Chandra. Alright, please follow me. We are dealing in this. Yeah, it's all that. Alright. Before we start, Oke, saya akan majukan juga beberapa suaranya, saya coba naikkan dan videonya saya percepat. boleh bicara untuk follow me. Silakan dilihat clue-nya. Mungkin yang masalah dengan audio belum kedengaran suaranya, clue yang ada di video bisa jadi patokan. Sama gesture dari simulasi ini. Thank you. The bellboy will be preparing the welcome drink for the guests, like cold towel and also the welcome drink.
Also, the bellboy will put a tagging on the luggage. Please wait a moment and take first. Okay. This is your welcome drink. This is the extra possible. This is a stool pudding. And your welcome drink. So much area. And for your information, this is the luggage casket. It's your luggage ticket in your luggage. Okay, thank you so much. Well, are you ready to go to your room now? Yes. Yeah. Please wait a moment, I'll call the bellboy. Okay, thank you. Bellboy, please. Yes, ma'am. Well, Miss Sarah and Miss Pauli, he is our bellboy. His name is Satya. Satya will help escort you to your room. Satya, please escort Miss Pauli and Miss Sarah to the room. The room number is 303. Here's the guest detail. Well, Miss Sarah and Miss Polly, may I have your luggage ticket, please? Alright, thank you. And well, Miss Sarah and Miss Polly, wait for a moment, please. I will take your luggage. Miss Sarah and Miss Pauli, thank you so much for Well, Miss Polly and Miss Sarah, this is your first time to come to the Bali. Alright. For our hotel facility, we have spa and also swimming pool and gymnasium. Great. Oh, we have arrived at your room. Well, Miss Polly and Miss Sarah, this is your room, 303. And first digit of your room is the link. There is the third floor. And for the rest is your room. May I take your room first? Yes. Bellboy, please. Excuse me, good morning. Bellboy. Excuse to the guest, check the guest room before let the guest enter the room. Well, Miss Polly and Sarah, your room is ready. After you, please. Looks nice. Well, Miss Polly and Sarah, how is the room? Very nice, yeah. Like, may I explain the room? Yeah. Let's start from right here. We have water heater right here and air conditioner on here, and this is the remote for control air conditioner. Okay. Yeah. In your wardrobe, you will have two pair of the bathroom and some hangers in here. Right here. This is a safety box. If you have any available belonging, just put inside the safety box. How to open this? Just open the safety box and put your available belonging, and don't forget to close it, and make a desired number and turn off this button. Your bathroom, Miss Sarah and Miss Polly. Our bathroom complete with wash basins, toilet, and also the bathtub. All of them are complete with cold and hot waters. Well, Miss Sarah and Miss Polly, I think Miss Sarah will do the room service. Do you have any questions? Alright, thank you very much. And well, I hope you have a pleasant stay in our hotel, and have a nice day. Oke, jadi demikian videonya. Setelah kita tonton bersama, sudah saya percepat sedikit. Mungkin teman-teman bisa melihat clue dari video itu, kira-kira pada saat welcoming, apa yang dilakukan oleh seorang bellboy tersebut. Mungkin siapa yang bisa bantu, tanpa saya tunjuk dulu. Oke, Pak. Bapak. Boleh, silakan. Mega ya, silakan Mega. Kalau menurut saya sih sebagai seorang bellboy yang kita bekerja di industri hospitality, kita harus ramah dan sopan terhadap tamu tanpa memandang ras istilahnya, terus kayak gitu bagaimana tampilannya. Jadi itu aja sih Pak yang saya dapat tanggapi, dan kita harus bisa memberikan penjelasan juga kepada tamu supaya memberikan kepuasan pelayanan yang memang nantinya akan berdampak pada image daripada hotel tersebut. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, bagaimana menurut teman-teman proses ketika bellboy mengantar tamu menuju ke lobby area untuk registrasi?
Ada yang bisa bantu jawab sebelum ditunjuk? Oke. Belum ada? Mungkin Mega karena menjawab terakhir tadi bisa tunjuk siapa kira-kira sekarang yang akan bisa bantu jawab melengkapi? Mungkin the best student Kak, Dian. Oke, Dian. Ini perasaan tadi best studentnya Eka. Nggak apa-apa, di sini semuanya the best student. Ya, Dian, silakan Dian. Yang Dian lihat dalam proses bellboy itu mengantar tamu ke lobi untuk registrasi apa? Sequence yang dilakukan oleh bellboy, Pak. Apapun ya, yang dilihat dari bellboy mengantar ke lobi untuk registrasi. Apa yang dilakukan bellboy itu? Jadi tadi yang pertama sih dia membantu tamunya. Jadi turun dari kendaraan yang datang, kemudian membantu mengambilkan barang yang dibawa oleh tamunya, masuk ke dalam lobi, menyapa dengan ramah, sopan, kemudian mengantarkan hingga ke depan resepsionis nih, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang terima kasih Dian ya. Saya lanjut kembali lagi ke mahasiswi saya yang senang banget jalan-jalan ke hotel. Jadi Eka, bisa dibantu kira-kira apa saja sih yang biasanya disampaikan oleh bellboy ketika menjelaskan fasilitas hotel? Nih menurut Eka aja dulu, kita kan belum bahas itu. Kira-kira menurut Eka, apa saja yang harus dijelaskan? Mungkin 3 deh. Oke, terima kasih. Jadi dalam menjelaskan fasilitas hotel, ini hotel apa kamar ya Pak? Hotel dulu, hotel. Biar luas, gampang lihat-lihatnya. Kan sering ke hotel. Oke, jadi pertama kita menjelaskan beberapa fasilitas hotel. 3 aja sebutkan, apa aja? Fasilitas hotel misalnya seperti restoran, atau pool, kemudian gym. Oke, lagi satu? Spa. Oke, cukup ya. Terima kasih untuk Eka responnya. Jadi setelah kita lihat prosesnya tadi, mungkin si Pebi bisa bantu nih. Pebi kira-kira kalau ngomongin peranan bellboy tadi dari video, kira-kira peran bellboy dalam handling guest arrival apa ya? Saya coba menjawab ya Bapak, mudah-mudahan bisa diterima jawabannya. Jadi bellboy sangat peran penting dalam handling guest arrival karena bellboy yang mengurus kedatangan customer dan dari resepsionis hingga ke kamar. Seperti itu. Oke. Terima kasih responnya dan semua mahasiswa kesayangan saya, mahasiswi dong ya, cewek-cewek semuanya. Semuanya sudah memberikan respon, sudah saling melengkapi. Jadi sebagai guideline, bellboy itu peranannya dalam guest arrival seperti kita omongin di awal. Pada saat pertama itu sebagai pembentuk citra hotel, yang kedua juga membantu tamu agar nggak kesasar dengan cara welcoming. Memang welcoming itu sebagai pembentuk citra juga, menunjukkan profesionalisme juga, dan juga memastikan tamu tidak kesasar. Kesasar dalam artian gini, ada momen banyak sekali hotel-hotel yang memiliki nama yang mirip. Contohnya saja area Seminyak. Ada The Seminyak, ada Seminyak Suites, kemudian ada lagi namanya Seminyak Resort lagi. Jadi dengan greeting ke tamunya, misalnya contoh greetingnya adalah good evening, welcome to the Seminyak Hotel. Tamunya langsung berpikir, oh The Seminyak Hotel ini, benar. Terus ada mungkin tamu yang dari The Seminyak Suite datang ke The Seminyak Hotel karena salah nama, dia langsung tahu, oh ternyata beda loh hotelnya. Sehingga dia bisa melanjutkan perjalanannya tanpa ada biasanya kalau salah hotel suasananya kan kadang tamunya malu atau gimana kan. Nah itu bellboy memberikan peran seperti itu, mengantisipasi hal-hal yang bisa membuat tamu kecewa, walaupun itu tamu eksternal atau tamu yang internal di kita. Kemudian bellboy juga bertanggung jawab dalam menangani barang bawaan tamu. Seperti tadi di video kelihatan kan ada tag yang dipasang di luggage, itu adalah tanda pengenal agar barang-barang bawaan tamu itu tidak tertukar. Nah, itu juga menunjukkan profesionalisme kita di hotel.
Bellboy juga menyiapkan welcome drink, jadi tamu yang sudah datang jauh-jauh dari negaranya, udah capek registrasi, jadi biar lebih rileks, lebih segar, diberikan osibori atau handuk dingin, biar fresh, dilengkapi dengan welcome drink. Seperti itu gambarannya. Lanjut, respon dari Eka tadi, yang perlu diperjelas ketika mengantar tamu dari lobi menuju ke kamar. Oh iya, sebelum lanjut ada lagi nih. Yang harus disampaikan bellboy dari drop zone menuju lobby area adalah menunjukkan dan menginformasikan kepada tamunya bahwa kita namanya siapa, misalnya Eka Susanti nih. Jadi, good morning sir, I'm Eka Susanti as your bellboy. Will handle your luggage and I will escorting you to the lobby for registration. Bahasa sederhananya adalah saya Eka Susanti, saya bellboy dan saya akan menghandle barang bawaan Anda. Saya akan mengantarkan untuk proses registrasi. Sehingga tamu tahu apa yang Anda lakukan dan apa yang harus mereka lakukan. Biar tamu itu nggak crowded di lobby area. Seperti itu gambarannya. Itu peran bellboy. Mengatur lalu lintas di hotel juga. Kemudian ketika dari lobby menuju kamar, bellboy juga bertugas menjelaskan area sekitar kamar tamunya. Misalnya restoran, spa, kayak dibilang tadi ada gym. Yang perlu ditekankan di sana adalah waktu bukanya, jam berapa, kemudian bagaimana tamu itu bisa mengakses fasilitas tersebut, apakah menunjukkan kunci kamar atau guest card. Kemudian berikutnya juga seorang tamu itu juga dijelaskan spesialtisnya apa. Misalnya di spa ada promo nggak, kemudian di restoran ada promo nggak, ada happy hours gitu biasanya kan, ada afternoon tea biasanya jam berapa, itu yang kita jelaskan. Ketika sampai di kamar, kita mulai menjelaskan fasilitas kamar yang ada, terutama hal-hal yang baru menurut tamunya. Misalnya safety deposit box, itu karena kaitannya dengan keamanan barang bawaan. Kemudian fasilitas lainnya penggunaan air, karena mungkin di negaranya air minumnya adalah air yang bisa diminum langsung dari tap water atau air kerannya. Kalau di sini kan kita harus masak airnya lagi gitu. Nah, itulah kurang lebih gambarannya. Saya rasa itu saja dulu, biar nggak terlalu panjang, biar nggak terlalu padat, kasihan. Awal-awal sudah panas semuanya ya. Gimana, ada pertanyaan dulu untuk materi hari ini? Kita membahas tentang expected arrival list, kita juga membahas tentang role dari seorang bellboy. Gimana, ada pertanyaan? Enggak, Bapak. Wih, mantap. Berarti udah paham semuanya ya? Udah sangat jelas sekali loh, Pak Adi. Wih, keren. Gini dong. Kalau semua mahasiswi kayak gini kan asik ya, cepat sekali pembelajarannya. Apalagi yang berbasis kompetensi ya. Oke, saya rasa itu saja untuk hari ini karena kalian sudah paham lebih cepat. Jadi saya bisa informasikan kesimpulannya tadi sudah. Dan sebagai referensi buat teman-teman sekalian, siapkan diri kalian karena kita akan melaksanakan proyek simulasi tentang bellboy handling arrival. Mirip seperti video yang telah ditonton. Jadi kalian akan kita bagi menjadi grup. Ada yang berperan sebagai tamu, ada yang sebagai bellboy. Untuk langkah-langkahnya biar nggak bingung, video ini akan kita upload juga sebagai referensi. Tetap bisa lihat di Sugatu TV di YouTube ya. Itu saja. Sebelum tutup sekali lagi ada pertanyaan, saya hanya memastikan saja. Eka Susanti mungkin ada pertanyaan? Belum, Pak. Baik, semua nih. Kalau siap, kalau udah the best student bilang belum ada pertanyaan, berarti semuanya udah komplit ya. Ada Pak. Oke, apa Eka? Sebenarnya pertanyaannya ini tergantung pada job desk ya, boleh sih Pak. Jadi misalnya karena tiap hotel itu ada yang besar ada yang kecil, jadinya dan ratingnya juga bervariasi. Nah, apakah harus selalu ada bellboy di setiap hotel? Maksud saya, apakah diperbolehkan jika resepsionisnya merangkap sebagai bellboy, sebagai doorman, seperti itu? Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali, Eka ya. Seperti yang saya harapkan, memang pertanyaan ini yang harusnya selalu muncul untuk membangun semangat dan pemahaman teman-teman lainnya. Tugas bellboy wajib ada di hotel. Tugasnya ya. Kalau masalah orangnya, staf bellboynya itu tergantung lingkup besaran hotelnya. Kemarin mungkin dari
mata kuliah penerimaan tamu sudah dipaparkan, jenis hotelnya ada hotel besar, kecil, menengah, dengan jumlah kamarnya dan juga berdasarkan bintangnya juga. Jadi itu menentukan formasi front office seperti apa. Ada yang merangkap, ada yang memang desentralisasi istilahnya, ada mengkhusus seperti itu. Nah, pertemuan berikutnya akan kita bahas lagi tentang pertanyaan yang diajukan oleh Eka Susanti. Mungkin jawabannya itu aja dulu. Sebelum saya tutup, bagaimana Eka? Sudah jelas? Sudah ya? Sudah Pak. Baik. Tepuk tangan. Baik, luar biasa. Baik, tepuk tangan buat kalian semuanya di rumah masing-masing ya. Ya, walaupun kita nggak bisa ketemu secara langsung, paling tidak kuliah online ini bisa mengobati lah materi-materi yang harusnya kita pahami sebagai seorang hotelier. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga materinya berkenan dan memberikan pemahaman buat teman-teman sekalian. Dan sekali lagi, jika teman-teman merasa kurang paham atau kurang jelas tentang paparan tadi, kita sudah siapkan ruang diskusi secara virtual yang bisa teman-teman akses, bisa komen di sana sepuasnya untuk memastikan ide ataupun mendapatkan jawaban. Bisa langsung ke YouTube Sugatu TV ataupun melalui IG Langkah Laju. Itu saja dari saya untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa, bye-bye. Terima kasih Bapak. Oke. Recording in progress. Baiklah, demikian presentasi pemaparan materi terkait dengan materi yang diberikan oleh Pak Hadi Purnantara. Selanjutnya adalah refleksi atau bagian C. Nah, silakan kepada observer kita, Bapak Bagus Ramata, memberikan masukan dan penilaian untuk Pak Hadi Purnantara untuk waktu dan tempat yang persilakan. Terima kasih Ibu Mega waktunya. Saya share sedikit ya. Silakan Pak. Oke, sudah terlihat ya? Sudah Pak, sudah. Ya, dari 10 komponen dari tempat observasi yang dirancang, dari 10 komponen itu pada dasarnya semuanya sudah dalam bentuk virtual. Akan tetapi mungkin di sini akan lebih baik lagi jika ditemukan misalnya yang seperti saya highlight itu adalah yang kedua ya. Yang kedua itu apakah suara saya terdengar? Sudah. Dan yang kedua itu apakah mahasiswa mengajukan pertanyaan kepada guru dosen dalam hal ini atau sesama mahasiswa, itu saya lihat belum terjadi. Itu kemungkinan karena mungkin mahasiswanya sudah paham karena penjelasan di Bapak Hadi baik sekali. Kemudian berikutnya ada beberapa hal yang saya lihat. Yang berikutnya adalah apakah mahasiswa menjawab pertanyaan dari dosen. Nah, dalam hal ini sudah terjadi, akan tetapi mahasiswa sudah berusaha menjawab, tetapi mungkin kendala yang seperti tadi ada seperti ada mahasiswa atas nama siapa tadi ya, Eka ya, bermasalah Eka, kendala sinyal, sehingga disarankan oleh Bapak itu untuk mengirimkan ke kolom chat sebagai salah satu solusi yang sangat baik, dan kita harus menggunakan semua fasilitas yang ada. Kemudian berikutnya, apakah materi sulit dipahami? Saya rasa materinya tidak sulit dipahami oleh mahasiswa karena kita sangat aktif. Akan tetapi di beberapa bagian slide seperti yang kolomnya panjang itu lebih baik bagi dua saja agar mahasiswa lebih paham dan lebih cermat memperhatikan materi bahasa Inggris juga di dalam kolomnya, sehingga ada kemungkinan mereka tulis beberapa huruf, jadi kita untuk menerjemahkan bahasa Inggris. Kemudian dari poin berikutnya, apakah mahasiswa aktif mencermati sumber belajar? Itu mereka sangat mencermati sekali dari apa yang saya lihat. Mereka tidak ada lain-lain seperti itu, akan tetapi lebih
video, itu kan suara videonya tidak terlalu jelas. Kemudian ada baiknya Bapak sambil menjelaskan sedikit demi sedikit. Misalnya pada saat bellboy-nya itu ambil tas, dijelaskan kenapa dia ambil tas dari guest-nya seperti itu. Kemudian update berikutnya mungkin dijelaskan sedikit-sedikit gimana semuanya, sehingga nanti di akhir itu Bapak juga memiliki kesempatan untuk bertanya kepada mereka. Intinya karena di sini juga videonya cukup lama, jadi biar tidak diam itu sama video, jadi tetap Bapak ada di video langsung. Jadi untuk mengalihkan perhatian dari mahasiswa. Kemudian yang berikutnya, apakah mahasiswa responsif atau kesalahan belajar yang dialami? Mereka sangat responsif ya, walaupun ada beberapa mahasiswa seperti Ibu Ibu lagi dengan nama siapa tadi Ekta itu seperti malu-malu apa menghindar saja, tapi sudah ditangani dengan baik dengan Bapak Hadi, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa atas nama Mega untuk sebagai pancingan untuk si Ekta ini agar dia merasa kok bapaknya melewati saya ya, karena saya ada di mana itu dalam Zoom itu, kan saya kayaknya dia tuh merasa bersalah dalam film tersebut, jadi dia ingin mencoba menjawabnya. Ya, mungkin itu saja dari saya untuk secara keseluruhan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bunda. Baik, terima kasih Pak Bagus atas masukannya, sangat bagus sekali. Mungkin dari Pak Hadi ada tanggapan? Baik, terima kasih Ibu Mega. Tanggapan saya mungkin dua, hanya mengkonfirmasi dan meluruskan saja sedikit. Jadi terkait video yang kita tidak berikan panduan clue, di sana sebenarnya video itu adalah contoh case study, di mana kita memberikan kesempatan mahasiswa secara mandiri menggali informasi melalui video, sehingga paparan yang mereka sampaikan akan menjadi kesimpulan, dan di akhir saya memberikan guideline poin-poin apa saja ya yang ada di video tersebut, sehingga mereka yang mencatat tentang temuan di video itu bisa mencocokkan dengan apa yang disampaikan temannya dan juga dari kesimpulan yang saya paparkan. Nah, terkait mahasiswa yang bertanya, sebenarnya ada satu orang yang bertanya, yaitu Eka Susanti, tentang apakah bellboy itu harus ada di hotel, apakah bisa dihilangkan, kan gitu intinya. Jadi memang hanya satu yang bertanya, mungkin karena via daring dan materi ini adalah materi awal, jadi menjadi tantangan tersendiri. Tapi overall terima kasih Bapak Bagus sebagai observer, masukan juga bagi diri saya, karena yang selama ini saya anggap baik-baik saja, ternyata masih ada beberapa celah yang harus diperbaiki. Terima kasih masukannya, semoga bisa saya perbaiki dan menjadi lebih baik lagi dalam penyampaian konten. Itu saja, terima kasih Bu Mega, kami persilakan. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan rangkaian kegiatan pembelajaran tugas video pembelajaran pekerti tahap 5 oleh Bapak Hadi Purnantara. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.